Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Komdani dengan NIM 1073022 akan menjelaskan sistem pengapian disk indirect ignition system. Saya akan mengidentifikasi komponen pada sistem pengapian disk. Pada sistem pengapian disk yang memiliki satu indikator coil, satu bisi. Yang di model ini yang memiliki satu bisi, satu coil. Jadi komponen yang pertama yaitu indikator coil. Koil pengapian berfungsi untuk meningkatkan tegangan listrik dari baterai mobil menjadi tegangan tinggi yang dibutuhkan untuk menghasilkan percikan api pada busi. Sistem pengapian disk tidak menggunakan distributor sehingga masing-masing busi memiliki koil pengapian. Yang kedua, oksigen sensor. Oksigen sensor berfungsi untuk mengukur kandungan oksigen dalam gas buang yang keluar dari mesin dan memberikan sinyal ke sistem pengendali mesin untuk mengatur campuran udara bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar mesin. Yang ketiga, TPS, temperature water sensor. Water temperature sensor berfungsi untuk mengukur suhu air pendingin yang mengalir melalui mesin dan memberikan sinyal ke sistem pengendali mesin. Yang ketiga, CMP, Camshaft Position Sensor, berfungsi untuk memberikan informasi mengenai saat-saat di mana klep mesin terbuka dan tertutup, sehingga dapat mengatur waktu pengapian yang tepat. Yang keempat, MAP, Manifold Absolute Sensor, berfungsi untuk mendeteksi kevakuman pada intake manifold mesin. Biasanya sensor ini terletak di rumah filter dekat throttle body. Dan di sini injektor. Injektor merupakan aktuator yang berfungsi untuk menyemprot atau mengabutkan bahan bakar ke dalam mesin atau ke dalam ruang bakar. Dan sensor ISC, Idle Speed Control, berfungsi untuk mengontrol putaran mesin pada saat kondisi idle atau mesin dalam keadaan diam. TPS, Throttle Position Sensor, berfungsi untuk mengukur posisi throttle atau posisi katup gas pada mesin kendaraan. dan IAT, Intake Air Temperature, adalah sebuah sensor yang terpasang di dalam mobil dan memiliki tugas untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke dalam mesin mobil. Dan selanjutnya sensor kecepatan. Sensor kecepatan berfungsi untuk menghitung jumlah putaran roda yang akan dikonversikan menjadi kecepatan kendaraan. Sensor kecepatan terletak pada knalke atau drive shaft housing di keempat roda. Dan sensor dan ECU yang untuk mengontrol semua sensor. Baiklah, sekianlah identifikasi tentang pengapian disk. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Amdani dengan NIM 210732 akan melakukan kewajiban saya tugas elektronik observasi yang hari ini tentang materi power steering. Power steering adalah electric power steering atau disingkat EPS, adalah teknologi pengganti dari power steering hidrolik. Sebelumnya, fungsi dari electric power steering untuk meringankan putaran kemudi saat kendaraan belum berjalan atau berjalan dalam kecepatan rendah. Ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai EPS. Yang pertama, konstruksi EPS menggunakan perangkat motor listrik untuk menggerakkan batang setir sesuai dengan sudut putar setir dan kecepatan kendaraan. Motor EPS hanya mengendalikan tegangan dari acuan untuk memutar motor EPS. Sedangkan power steering hidrolik menggunakan putaran mesin melalui V-belt untuk menggerakkan pompa agar menghasilkan minyak power steering bertekanan tinggi yang nanti diteruskan ke rack steer yang tersambung langsung dengan roda kedua sisi sehingga saat itu memutar kemudi akan
terasa ringan. EPS lebih efisien. Dengan tidak adanya pompa yang digerakkan oleh mesin, maka secara otomatis beban mesin berkurang sehingga konsumsi bahan bakar akan lebih efisien. Lanjut, EPS tidak memerlukan perawatan atau penggantian komponen secara berkala. Hanya perlu dicek secara fisik dari kotoran dan kekencangan sabuk kabel saat melakukan perawatan berkala. Yang selanjutnya, diagnosa kerusakan pada EPS dilengkapi dengan indikasi malfungsi. Bentuk kemudi dilengkapi tanda seri. Dalam kondisi normal, saat kunci kontak on, maka lampu indikator akan menyala dan akan mati secara mesin hidup. Saat terjadi malfungsi pada sistem ini, indikator akan menyala saat mesin hidup. Tetapi tidak perlu khawatir, dalam kondisi ini mobil masih bisa jalan sampai ke bengkel terdekat. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui kerusakannya. Jenis-jenis elektrik power steering. Jenis-jenisnya ada 3, yaitu EPS tipe kolom assembly, yang kedua tipe EPS tipe pinion, yang ketiga tipe brake assist. Dari beberapa tipe yang di mobil ini, yaitu tipe kolom yang memiliki motor listrik di bawah dashboard. Keunggulan dan kelemahan, yaitu keunggulan yang pertama, konsumsi bahan bakar lebih irit. Lanjut, tenaga power steering bisa dijalankan meski mesin dalam keadaan mati. 3. Rancangannya mudah. 4. Doyok ruang mesin menjadi lebih mudah. 4. Bebas oli dan ramah lingkungan. Lanjut, bunyi nozzle berkurang. Kelemahan dari power steering ini, handling power steering kurang unggul karena kemampuan putar balik kemudi kurang. Yang kedua, momen kurang cukup untuk kendaraan kelas sedang dan besar. Yang ketiga, diperlukan kemampuan mengemudi yang lebih baik dan motor yang daya inersinya kecil. Baik, kita akan melihat motor listrik yang ada di bawah dashboard. Tipe kolom ini memiliki motor listrik yang berada di bawah setir, yang berada di bawah dashboard. Nah, yang ini motor listriknya, yang ini. Untuk memudahkan kemudi. Sekianlah observasi saya tentang EPS yang tipe kolom assist. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ambani dengan NIM 21074022. Akan melakukan kewajiban tugas autotronik tentang observasi yang berjudulkan tentang rem ABS, yaitu anti-lock system. Anti-lock system dirancang untuk mencegah terjadinya penguncian roda dalam kurung fly lock saat pengereman mendadak, sedangkan mendadak di segala medan jalan. Hasil sangat mempengaruhi. Yang pertama, mobil tetap stabil. Yang kedua, arah kemudi stabil. Yang ketiga, mengerem lebih cepat. 4. Mengurangi kontrol kendaraan menjadi maksimal. Jika roda depan terkunci, maka mobil tidak mengunci, bisa diarahkan. Jika roda belakang terkunci, mobil bisa tidak stabil dengan tergelincir ke salah satu sisi.
Jenis-jenis dari rem ABS, yang pertama 4 sensor 4 channel, yaitu memiliki sensor setiap ban dan 4 channel pengeluaran Florida. Yang keempat 4 sensor 3 channel, yaitu memiliki 4 sensor masing-masing roda dan 3 pengeluaran Floridanya. Yang ketiga 3 sensor dan 4 channel, yaitu roda depan dikontrol tersendiri, namun untuk roda belakang dikontrol secara bersamaan oleh satu fly speed sensor. Yang selanjutnya 1 sensor 1 channel, hanya mengatur tekanan roda belakang oleh 1 sensor. Di sini jenis mobil ini yaitu 4 sensor 4 channel. Yang bisa diperhatikan dari sini, arah Floridanya memiliki 4 aliran, 1, 2, 3, dan 4, yang mengakibatkan setiap Florida yang keluar ke kaliper menuju dari Florida menuju ke kaliper masing-masing roda. Sensornya kok sampai ke rodanya gitu. Sampai sensor ko dalam cek roda tuh ada sensor C2 sampai channel ko pengeluaran dari ABS itu ada sampai setiap roda. Dalam cek roda adalah Channel pengeluarannya. Channel itu dalam cek roda sampai channel. enggak, dalam cek roda cek channel. Iya, kan ada sampai tuh. Yang dia teh ini teh C2 sampai 3 sampai belakang. oh siko ayo Sampai itu pengeluarannya Florida itu yang untuk menekan ke rem kaliper masing-masingnya. Dalam cek channel cek roda keseluruhannya semua tuh. Untuk masuknya ada 2 Masuk dari master rem, Bang? enggak ABS KBS ya. ini 2 pengeluarannya sampai In 2 X-nya 4. jadi untuk cek Scan, Bang. Pakai scan. Scan. Pakai scan, Bang. terus scan dulu tuh. Scan. kok pas kayak scan gak ya? Iya, tadi nunjuk ada scan mantap. Menggunakan scan tuh. Pakai scan lah tuh, scan tuh. Nggak usah lah, Bang. Nggak salah scan bang sensor nak beli ada lah lihat tu ringkir lah kalau Gino kalau nak beli Tapi aku banyak lah tanya bang. ya banyak lah tanya tu salah pemeriksaan bang kunci on kan kunci kontak Pas dan tarik di dan tangan lampu di Lampunya di hidup. studio saya kali ya. kunci kan Enggak, maksud Starter. kan kali. Lagi. tahan bang Enggak. Kan cek loh. kunci tu Kan jalan. Itu nampak tu ABS. Oh iya. dekat Jangan dekat sini. Ulang lagi. Oke, lah. kalau untuk jalan ABS nya tu tekan 2 kali mana itu bang Iya. Berapa detiknya? Tuh, 2. Kali. Itu ABS. Sebelah kanan ada. Baiklah, observasi saya tentang rem ABS. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Hamdani dengan NIM 21073022 akan melakukan kewajiban observasi tentang power window, yaitu fitur yang terdapat dalam power window. Teknologi power window diciptakan dengan berbagai jenis dan perbedaan tersebut didasarkan pada fitur yang terdapat dalam teknologi ini. Dengan kata lain, setiap jenis power window memiliki perbedaan berdasarkan fitur yang dimiliki
Berikut adalah fitur dalam Power Window. Yang pertama, manual up atau down. Fitur manual up dan down ini adalah fitur yang bisa digunakan dalam rangkaian Power Window secara manual. Ketika tombol ditekan ke bawah, maka kaca akan bergerak turun. Seperti ini. Nah, ini secara manual up dan down. Yang kedua, secara otomatis. Fitur otomatis down ini memiliki kesamaan dengan fitur sebelumnya. Dengan sekali tekan, kaca jendela akan terbuka penuh sampai ke bawah. Sedangkan untuk menaikkan, Anda harus menggunakan cara manual seperti pada fitur manual up dan down. Seperti ini. Seperti ini secara otomatis. Yang ketiga, auto up dan down. Untuk fitur auto up dan down Anda hanya perlu melakukan sekali tekan pada tombol saat ingin membuka kaca sedangkan jendela mobil. Sedangkan ketika Anda ingin menutupnya, tekan tombol Power Window agar kaca kembali ke atas. Sehingga ini bisa hanya digunakan pada satu sisi pengemudi saja, seperti di sebelah sopir. Yang lanjut up dan down. Apabila mobil Anda menggunakan Power Window dengan fitur up dan otomatis up dan down, tombol bisa dipasang pada masing-masing pintu. Seperti hal tersebut membuat supir bisa membuka dan menutup kaca jendela mobil dan tiap-tiap pintu dengan sangat mudah. Nah, seperti ini setiap mobil yang sebelah kiri dan untuk yang sebelah kiri depan dan sebelah kiri belakang, dan ini untuk sebelah kanan. Lanjut, window lock. Teknologi Power Window juga dilengkapi dengan pengaman, yaitu dengan mengunci fitur window lock dengan fitur ini. Ketika tombol window lock ditekan, maka seluruh sistem dalam setiap pintu mobil akan terkunci, kecuali pada sisi pengemudi. Yang ini untuk anti window lock. Lanjut, jam protection. Fitur keamanan lain adalah fitur jam protection. Fitur ini memiliki fungsi mendeteksi adanya benda yang terjepit. Ketika tombol ditekan, hal ini akan mencegah adanya tangan terjepit saat kaca menutup, karena tombol otomatis akan kembali membuka ketika membentuk sesuatu seperti yang ini, teman-teman. Tadi ini tombol window lock dan ini jam protection. Komponen yang ada dalam Power Window, yang pertama adalah aki. Komponen Power Window yang berfungsi sebagai sumber energi, tepatnya sebagai penyimpanan sumber listrik. Yang kedua, sikring, berfungsi untuk membatas aliran listrik yang terlalu besar. Yang selanjutnya, saklar, berfungsi untuk mengaktifkan rangkaian listrik pada sistem Power Window. Yang selanjutnya, kabel penghubung. Kabel penghubung adalah kabel yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik dari aki atau baterai menuju motor listrik. Yang selanjutnya, Power Window motor. Power Window motor di sini adalah mesin untuk mengubah energi listrik menjadi berasal dari energi baterai menjadi energi gerak putar. Yang selanjutnya, transfer gear. Komponen Power Window yang merupakan rangkaian mekanik adalah
transfer gerak komponen ini berfungsi untuk menyalurkan putaran dari output motor ke puller. Kawat penghubung yaitu komponen yang berfungsi untuk menarik glass holder ketika puller berputar. Baiklah, sekianlah penjelasan saya tentang power window. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.